Tiba-tiba lemari itu kembali terbuka dengan suara yang sangat keras. Seperti ada dorongan yang sangat kuat dari dalam lemari itu, dan kunci dari lemari itu terlempar tepat di dekat kaki Mbak Ara. Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Oh ya, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Buat kamu yang suka dengerin cerita horor, mistis atau kasus kriminal, kamu wajib banget buat subscribe YouTube channel aku. Nah, pada episode kali ini, aku akan kembali menceritakan sebuah pengalaman horor yang pernah dialami oleh Mbak Ara, di mana ia menceritakan tentang sosok penunggu lemari jati antik yang berada di villa milik keluarganya. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Check it out. Nah, kejadian menyeramkan ini dialami Mbak Ara ketika ayahnya membeli sebuah villa kecil yang berada di puncak. Villa itu ada 3 kamar dengan view yang indah dan jauh dari rumah-rumah lainnya. Saat itu Mbak Ara ini baru saja lulus SMA dan belum memulai perkuliahannya. Jadi dia dan ibunya pun memutuskan untuk menginap di villa yang baru mereka beli itu untuk sementara waktu karena sangat jenuh dengan kebisingan kota. Nah, ibu Mbak Ara ini pun mulailah membeli beberapa perabotan untuk mengisi villa mereka. Karena villa itu dibeli dalam keadaan kosong, kecuali ada 1 kamar di bagian depan, yang mana kamar depan itulah yang nanti akan ditempati oleh Mbak Ara. Jadi di dalam kamar itu ada sebuah lemari jati klasik yang terlihat tua, namun ukiran-ukiran di lemari itu terlihat sangat artistik. Lemari itu merupakan lemari milik penghuni lama dari villa itu, dan ia menitipkan lemari itu untuk sementara waktu. Saat itu Mbak Ara ini tidak merasa keberatan karena kamarnya ini cukup luas dan lemari itu terlihat juga sangat bagus, jadi nggak ada masalah. Apalagi ibu Mbak Ara juga sangat menyukai ukiran di lemari itu. Malahan nih, ibu Mbak Ara ini juga sempat ingin memamerkan lemari itu kepada salah seorang temannya yang merupakan kolektor barang antik. Karena waktu itu menurut ayah Mbak Ara, nilai jual dari lemari itu sangat tinggi. Suatu malam, di villa cuma ada Mbak Ara dan juga ibunya. Sementara ayah Mbak Ara sedang pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Nah, setelah menata-nata kamarnya, Mbak Ara ini iseng lah membuka lemari antik tua yang ada di dalam kamarnya. Awalnya sih nggak ada yang aneh. Lemari itu berisi beberapa baju yang sepertinya milik orang yang punya lemari. Nah, karena nggak ada sesuatu yang spesial, Mbak Ara pun kembali menutup lemarinya. Dan dia pun berjalan ke kasur untuk rebahan sambil bermain handphone. Nah, gak kerasa karena keasikan main handphone, saat itu jam menunjukkan hampir tengah malam. Mbak Ara pun mulai mengantuk. Dia pun meletakkan handphonenya di meja nakas yang ada di samping tempat tidur. Nah, ketika Mbak Ara ini mulai memejamkan matanya, tiba-tiba dia mendengar suara pintu lemari yang terbuka. Saat itu Mbak Ara ini berpikir mungkin aja lemari itu terbuka karena dia lupa mengunci kembali pintunya. Nah, dia pun berjalan mendekati lemari dan mengunci lemari itu. Nah, ketika Mbak Ara ini berjalan kembali ke tempat tidurnya, tiba-tiba lemari itu kembali terbuka dengan suara yang sangat keras. Seperti ada dorongan yang sangat kuat dari dalam lemari itu sehingga membuat pintunya terbentur ke dinding dan kunci dari lemari itu terlempar tepat di dekat kaki Mbak Ara. Nah, yang bikin Mbak Ara makin takut nih, tiba-tiba listrik pun mati. Mbak Ara yang mulai takut dan juga panik karena dia ini benar-benar gak bisa lihat apa-apa. Dia pun langsung memanggil-manggil ibunya. Tapi karena gak ada jawaban dari ibunya, Mbak Ara pun kemudian berjalan menuju ke meja nakas yang tempatnya itu tidak terlalu jauh dari dia berdiri untuk mengambil handphonenya dan menyalakan flashlight. Setelah itu dia pun berjalan keluar kamar untuk mencari ibunya. Nah, saat dia berjalan keluar kamar nih, Mbak Ara ini berpapasan dengan ibunya yang juga sedang berjalan menuju ke kamar Mbak Ara. Saat itu ibu Mbak Ara pun bertanya, "Kenapa Mbak? Kok teriak-teriak?" Kemudian Mbak Ara ini ngasih tahu ke ibunya kalau tadi pintu lemari antik yang ada di kamarnya itu tiba-tiba terbuka dengan sangat keras. Karena merasa heran, ibu Mbak Ara pun mengajaknya untuk mengecek lemari itu. Mereka berdua pun berjalan ke arah kamar Mbak Ara. Tapi nih anehnya, ketika mereka sampai di kamar itu, tiba-tiba lemari antik yang tadinya ada di kamar Mbak Ara menghilang. Mereka tidak menemukan lemari itu di kamar Mbak Ara. Lemari itu seperti sudah dipindahkan.
dipindahkan. Padahal nih, untuk memindahkan lemari itu dari tempat sebelumnya aja, mereka membutuhkan tenaga beberapa orang karena lemari itu cukup besar dan juga berat. Nah, karena merasa aneh, ibu Mbak Ara pun menelpon suaminya dan menceritakan hal apa yang sedang terjadi. Ayah Mbak Ara pun saat itu menyuruh mereka untuk tenang dan tidak panik. Sementara itu, ayahnya akan menelpon pemilik rumah yang lama untuk mencari tahu apa yang terjadi. Gak lama nih, ayah Mbak Ara pun kembali menelpon dan menyuruh mereka untuk mencari lemari itu di luar kamar. Ibu dan Mbak Ara pun saat itu keluar kamar untuk mencari lemari itu. Dan ternyata benar, mereka menemukan lemari itu terpajang di ruang tamu. Saat itu suasana pun mulai horor karena lemarinya ini berpindah dengan sendirinya dengan jarak yang sangat jauh. Saat itu ibu Mbak Ara dan Mbak Ara yang mulai panik, dia pun kembali menelpon pemilik rumah itu untuk menanyakan tentang lemari itu. Pemilik villa sebelumnya pun mengatakan bahwa ibu Ara ini tidak usah takut karena lemari itu diisi oleh sosok jin. Tapi selama mereka tinggal di sana, jin itu sama sekali tidak pernah mengganggu. Malahan nih, ia akan menjaga villa itu jika ada orang yang berniat jahat. Pemilik lama villa pun juga mengatakan bahwa sepertinya jin itu ingin dipindahkan kembali ke ruang tamu. Karena nih, dulu pemilik villa yang lama juga mengalami hal itu, di mana sosok jin laki-laki itu mendatanginya lewat mimpi dan meminta agar lemari itu dipindahkan ke ruang tamu. Nah, setelah mendengar penjelasan itu, Mbak Ara dan juga ibunya pun memutuskan untuk masuk ke kamar dan mereka malam itu tidur di kamar yang sama. Saat itu pemilik villa juga mengatakan kalau besok dia akan datang ke villa sambil membawa orang pintar agar ibu dan juga Mbak Ara ini merasa tenang. Keesokan paginya, pemilik villa yang lama beserta dengan orang pintar pun datang ke villa itu. Nah, orang pintar itu pun mulai membaca-bacakan mantra dan komat kamit di depan pintu lemari itu. Nah, katanya nih saat itu dia sedang bernegosiasi dengan jin penunggu lemari itu biar jin ini tidak mengganggu penghuni rumah yang baru, yaitu keluarganya si Mbak Ara ini. Orang pintar itu juga menjelaskan kalau lemari antik ini sebaiknya nggak usah dipindahkan dari ruang tamu agar jin penunggunya tidak mengganggu dan agar tidak ada yang celaka. Jadi saat itu terjawablah kenapa penghuni yang lama tidak membawa lemari antik itu, karena memang lemarinya ini nggak bisa dipindahkan. Dimana setiap lemari itu dipindahkan, dia akan kembali ke tempat semula. Saat itu orang pintar tersebut juga memberikan beberapa sesajen yang katanya untuk makan jin itu, dimana isinya adalah bunga kantil dan kemenyan. Nah, sejak kedatangan orang pintar itu, jin penunggu lemari antik itu sudah tidak pernah lagi mengganggu Mbak Ara dan juga keluarganya. Oke guys, sekian cerita dari Mbak Ara tentang pengalamannya bersama dengan ibunya ketika tinggal di villa yang baru mereka beli. Nah, kalau kalian juga punya cerita yang ingin aku bacakan, kalian boleh banget untuk mengirimkannya ke email aku. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube aku. Sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye!